Api membakar sebuah rumah di Kelurahan Tanjung Raja Ogan Ilir, Sumatera Selatan. 2 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Namun api baru bisa dipadamkan setelah 1 jam petugas melakukan pemadaman. Kebakaran mengakibatkan seorang warga yang tinggal di rumah tersebut meninggal dunia. Saat kejadian, korban ditinggal sendiri di dalam rumah. Korban diketahui dalam keadaan lumpuh sejak 2 tahun terakhir dan biasanya dijaga oleh keponakannya. Namun saat kebakaran terjadi, korban ditinggal sendirian lantaran keponakannya tengah bekerja. Korban tewas bernama Roni itu berhasil dievakuasi tim pemadam kebakaran. Itu atas nama siapa Kak itu jenazah itu? Roni. Roni. Nah, Sebagai apa gitu? aku sebagai anak angkat. Kak ini almarhum ini apa dewean di rumah? Sama aku dulu dia kan. Kadang anaknya datang. Guna mengetahui penyebab kebakaran, petugas menggelar olah TKP serta memberi garis polisi di lokasi kejadian. Korban sudah dimakamkan di TPU Sungai Pinang dan pihak keluarga mengikhlaskan kepergian korban. Mati. Assalamualaikum pemirsa, bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga sehat dan selalu bahagia. Seperti biasa, sebelum beraktivitas, kita update dulu yuk seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Lang Purbaya, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, dan inilah informasi selanjutnya untuk Anda. Kejadian penyerangan terhadap kakak beradik yang berboncengan sepeda motor ini terjadi begitu cepat. Saat kakak adik tersebut menepi di sebuah warung, tiba-tiba segerombolan pria yang menaiki sejumlah sepeda motor langsung menyerang sang adik. Sang kakak mencoba melindungi adiknya namun kalah jumlah. Sang adik terus diserang hingga mengalami luka di bagian kepala. Meski gagal melindungi adiknya, sang kakak tetap berusaha untuk menghentikan para penyerang melukai adiknya. Peristiwa yang terjadi di tengah keramaian itu pun membuat warga sekitar bertindak menghalau para penyerang. Melihat semakin banyak warga, para pelaku pun memilih pergi. Begitupun kakak beradik yang jadi korban penyerangan. Mereka diketahui membuat laporan ke Polres Jakarta Timur. Oh, yang saya lihat, jadi ada motor nih Bang, kejar-kejaran ya. Terus tiba-tiba yang satu motor 2 orang itu berhenti tuh Bang. Terus yang ada pemotor beberapa orang itu turun dan langsung dikeroyok. Kalau penyebabnya sih saya kurang tahu deh kenapa. Si korban sempat ada luka karena pengeroyokan? Kalau korban yang dibonceng itu ada luka di sini nih Pak, berdarah. Cuman pakai alat apa gitu nggak terlihat jelas. Nggak tahu ya. Penyebabnya apa tahu nggak sih? Penyebabnya saya nggak tahu. Saat ini Polres Jakarta Timur sedang melakukan penyelidikan dalam kasus keributan di jalan tersebut. Ya pemirsa, seorang pria meninggal dunia setelah ditabrak oknum polisi yang diduga mabuk minuman keras di Sika, Kabupaten Nusa Tenggara Timur. Dan berikut informasinya untuk Anda. Rekaman kamera pengawas menunjukkan momen saat seorang warga ditabrak sepeda motor ketika sedang menyeberang jalan. Terlihat juga sepeda motor tetap melaju dengan kecepatan tinggi meskipun korban yang sedang menyeberang masih berada di jalan. Keluarga korban sangat sedih karena mendadak kehilangan sosok tulang punggung rumah tangga. Korban Marcelinus Plea Lajar, 57 tahun, sehari-hari bekerja sebagai tukang batu. Tabrakan diduga terjadi karena pria pesepeda motor dalam keadaan mabuk minuman keras. Terungkap kemudian pelaku adalah anggota polisi berpangkat Aibda yang baru 2 bulan keluar penjara akibat kasus kecelakaan fatal. Tabrakan yang terjadi 3 tahun lalu tersebut juga menimbulkan korban meninggal dunia. Istri korban kemudian meminta keadilan ditegakkan dan pelaku setidaknya dipecat dari kepolisian. Kenapa saya tuntut dia bahwa harus dipecat? Karena saya punya suami ini, punya anak, punya istri, sementara kuliah, sementara mau kuliah,
itu butuh hidupnya ke depan. Tetapi karena adanya kejahatannya dia, saya punya suami tidak bisa menafkahi saya. Kepolisian Resor Sika kemudian mengakui jika pelaku merupakan anggota polisi yang bertugas di Mapolres Sika. Polres Sika berjanji akan bertindak tegas terhadap kesalahan anggotanya sesuai hukum yang berlaku. Kemudian menjadi suatu penekanan dari Bapak Kapolres bahwa apabila anggota terlibat dalam suatu masalah ataupun tindak pidana itu akan diproses, kemudian diproses secara transparan. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Pihak Polres Sika menambahkan saat ini pelaku masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kepolisian juga akan mendampingi keluarga korban selama proses hukum berlangsung. Pencurian sepeda motor yang melibatkan senjata api juga terjadi di Lampung. Mirip seperti kejadian di Tangerang, seorang warga yang hendak menggagalkan pencurian tersebut ditembak pelaku. Pada kejadian di Lampung, polisi menangkap salah satu pelaku. Dari rekaman CCTV ini terlihat dua pencuri sepeda motor mengendap-endap di Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Bandar Lampung. Setelah merasa situasi aman, salah satu dari mereka mendorong sebuah sepeda motor incaran. Namun ternyata warga sudah siap menggerebek mereka. Saat warga ramai-ramai memukuli satu pelaku, mereka tak menyadari ada pelaku lain di lokasi. Melihat komplotannya dikeroyok, satu pelaku itu pun mengeluarkan senjata apinya, lalu menembak warga dari jarak sangat dekat. Meski dari jarak dekat, tembakan itu tidaklah fatal. Namun warga segera menyelamatkan diri dan momen tersebut digunakan kedua pelaku untuk kabur. Korban yang luka tembak telah mendapatkan perawatan medis dan bisa pulang cepat karena peluru hanya menyerempet lengannya dan menimbulkan luka memar. Kurang dari 24 jam, satu pelaku ditangkap polisi. Ia dihadiahi tembakan oleh polisi saat mencoba kabur. Warga Desa Nibung, Penjabung. Untuk tadi kita proses penangkapan seperti apa, Pak? Baik, sementara untuk pelaku sebelumnya melarikan diri ya ke Jawa. Kemudian dilakukan pengejaran oleh tim TK Polda Lampung di Bakauni. Setelah diamankan di Bakauni, setelah itu baru diserahkan ke. Kalau pengakuan tersangka sendiri, senjata dapat dari mana itu, Pak? Untuk senjata milik dari temannya. Satu komplotan pelaku yang bernama Nasir alias Eko Sabun saat ini masih diburu polisi. Eko Sabun diketahui merupakan residivis Lapas Nusa Kambangan. Ya pemirsa, demi mendapatkan dukungan, 3 bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta melakukan sejumlah kegiatan. Pada warga yang ditemuinya, mereka menawarkan sejumlah program untuk kemajuan kota Jakarta 5 tahun ke depan. Bakal calon wakil gubernur Jakarta, Suswono bersama komunitas di Pasar Minggu Jakarta Selatan menggelar senam sehat. Suswono menjanjikan akan memberikan kenyamanan tempat tinggal untuk warga Jakarta. Setelah senam, Suswono berkunjung ke Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Calon Wagub Jakarta yang diusung Koalisi Indonesia Maju itu memiliki sejumlah program yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Salah satunya membenahi permukiman padat warga. Calon Wakil Gubernur besutan PDI Perjuangan Rano Karno berdiskusi dengan teman-teman sekolahnya kawan Bang Dul di kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Rano mengatakan ia dan teman-temannya memiliki kesadaran yang sama untuk membangun kota Jakarta. Rano Karno menyatakan menerima siapapun tamu yang datang untuk menyerap aspirasi mereka. Di hari sebelumnya Rano Karno juga menerima kedatangan keluarga Sidul. Sambil bersilaturahmi, Rano meminta restu dan dukungan para seniman Betawi tersebut. Dharma Pongrekun, bakal calon gubernur Jakarta dari jalur independen, melayat ke rumah duka Puput Novel di Jalan Raden Fatah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dharma Pongrekun mengenal Puput Novel sejak masa pandemi COVID-19. Menurut Dharma, almarhumah Puput Novel merupakan sosok yang baik dan peduli dengan masalah sosial.
Puput Novel meninggal dunia di Rumah Sakit MMC Kuningan, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Artis tenar di era tahun 90-an itu meninggal akibat kanker payudara yang dideritanya selama 3 tahun. Isu perombakan kabinet kembali mencuat setelah 2 menteri Presiden Joko Widodo mengajukan pengunduran diri karena maju pilkada. Presiden juga membuka kemungkinan dilakukan reshuffle kabinet untuk mencari pengganti menteri yang mundur. Dua Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini sudah mengajukan pengunduran diri. Pramono mengundurkan diri karena maju sebagai calon gubernur Jakarta, sedangkan Risma maju sebagai calon gubernur Jawa Timur. Presiden Joko Widodo sudah menandatangani surat pengunduran diri Risma. Menteri Tri Risma sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Cukup ya. Namun Presiden Jokowi belum menandatangani surat pengunduran Menseskap Pramono Anung. Presiden juga membuka kemungkinan akan dilakukan perombakan kabinet. Pengganti Bu Risma udah ada bukan? Sudah saya tanda tangani keputusan untuk pemberhentiannya, tetapi penggantinya nanti sebentar lagi. Pak Pramono belum ya Pak? Pak Pramono belum mengundurkan diri? Sudah juga, tapi belum saya tanda tangani. Tapi ada reshuffle dan mau Ya bisa. Terima kasih Pak. Pramono Anung mengajukan pengunduran diri pada 22 September 2024 karena harus menyerahkan laporan lengkap kementeriannya sebelum mundur. Sekarang ini sedang kami siapkan, kita finalisasi. Karena tanggal 22 itu sudah penetapan KPU, saya harus berkonsentrasi untuk Pilgub Jakarta. Kenapa tanggal 22? Ya karena saya masih punya waktu untuk menyiapkan semua laporan-laporan yang ada, karena kan Seknek Sekap itu berbeda menteri dengan menteri yang lain, karena begitu banyak, begitu kompleksnya persoalan yang ada di dalam pemerintah, dan saya pengen laporan saya kepada Bapak Presiden, kepada kementerian lembaga yang lain itu benar-benar terjaga dengan rapi. Meski membuka opsi reshuffle kabinet, Presiden Jokowi bisa juga tidak melakukan penggantian menteri karena masa jabatan tinggal beberapa pekan lagi. Akankah reshuffle kabinet terjadi dalam waktu dekat? Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Erlang Purbaya. Pemirsa, perundungan di sekolah kembali terjadi. Kali ini seorang siswi di salah satu SMP negeri di Musi Banyu Asin menjadi korban perundungan yang dilakukan teman-temannya di sekolah. Itulah perundungan antar siswi SMP Negeri 5 Sekayu, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Peristiwa ini terjadi di dalam kelas. Korban siswi kelas 8 ini diperlakukan kasar oleh teman-temannya. Bener ada bullying, adik dibullying itu. Ceritanya bagaimana sih awalnya itu? Awalnya saya lagi bersih-bersih di dalam kelas. Tiba-tiba teman saya lewat. Saya waktu mau mengangkat kursi meja tadi, tapi tidak sengaja kena dia. Nah, karena dia aku ngenain dia, jadi dia langsung marah-marah sama aku. Meskipun korban sudah meminta maaf, namun korban tetap dibully oleh pelaku dan teman-temannya. Jadi banyak yang bully. Banyak. Diapain aja deh? Aku pernah dijambak, ditampar, ditendang, dicubit juga, ditulak-tulak, didorong. Adik tidak melawan? Tidak, soalnya mereka tuh 2 orang banyak. Akibat peristiwa tersebut, korban MR saat ini mengalami syok dan trauma. Korban mengaku tidak mau bersekolah karena takut. Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Musi Banyu Asin menyesalkan kejadian perundungan yang dilakukan para siswi SMP ini. Pihaknya telah mendatangi sekolah bersama kepolisian unit PPA untuk melakukan mediasi. Kita dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah melakukan beberapa langkah. Kita sudah mengunjungi sekolah,
menerima adik-adik yang kedua belah pihak, baik korban maupun yang tentunya pelaku. Kita sudah duduk bersama dan juga orang tua dari seluruh adik-adik yang kemarin terlibat di dalam video itu untuk bertemu dengan Dewan Guru, dengan PPA dan KPAD, Dinas, Polres, semuanya duduk bersama untuk menyelesaikan itu secara baik dan juga menjadi entry point bagi kita untuk mencegah kegiatan itu terjadi ke depan. Hati-hatilah terhadap kejahatan penculikan anak. Seorang anak usia 11 tahun diculik seorang pria berjaket ojol di Tangerang Selatan, Banten. Korban diculik saat bermain bersama teman-temannya. Dalam rekaman CCTV, nampak korban inisial KFA dibonceng pelaku di Kampung Baru, Kelurahan Jelupang, Serpong, Kota Tangerang. KFA diculik saat bermain bersama teman-temannya sore kemarin. Saat itu pelaku mendatangi korban yang sedang bermain bersama dua temannya. Pelaku lalu meminta anak-anak tersebut untuk membawakan koper dengan upah Rp20.000. Kedua teman KFA menolak, namun korban menerima tawaran itu dan langsung diboncengkan pelaku pergi. Teman-teman KFA menunggu 2 jam, tapi korban tak muncul-muncul juga. Kedua teman KFA melaporkan kejadian tersebut kepada keluarga korban yang langsung panik dan meminta bantuan pengurus lingkungan serta warga untuk membantu mencari korban. Setelah 9 jam mencari, korban tak kunjung ditemukan, sampai salah satu warga yang mencari mendengar teriakan minta tolong dari korban. Rupa-rupanya korban dikembalikan pelaku dan diturunkan di tengah jalan dekat rumah korban. Hasil itu ditanya dari kata-kata teman-temannya bahwa memang anak ini ngikut salah satu orang atau dirayu ya untuk ngikut barang orang tersebut untuk bantu nurunin koper, nanti tahu diupain katanya. Jadi setelah itu anak itu ikut dari pelaku tersebut. Setelah laporan saya arahkan untuk melapor juga ke RT dan ke kepolisian. Alhamdulillah sudah melaporkan dan dapat kabar terbaru pas jam 12 atau setengah 1 dini hari bahwa anaknya sudah dipulangin, diturunkan di area jembatan musola dekat rumahnya. 257. Kasus penculikan ini sedang ditangani Polres Tangerang Selatan. Sementara keluarga korban saat ini masih diperiksa polisi sehingga belum bisa ditemui. Belum diketahui alasan pelaku mengembalikan korban dan mengapa ia melakukan penculikan tersebut. Pemirsa, seremoni pembukaan Pekan Olahraga Nasional tahun 2024 atau PON ke-21 di Aceh dan Medan, Sumatera Utara berlangsung meriah. Acara pembukaan digelar di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh. Seremoni pembukaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 Aceh dan Sumatera Utara tahun 2024 tadi malam digelar di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo ikut hadir dalam pesta olahraga terbesar di Indonesia itu. Presiden Jokowi juga menyaksikan pembukaan PON yang dimeriahkan oleh tarian kolosal sejarah Aceh, melibatkan 873 penari. Dan puncaknya adalah api PON disulut oleh atlet angkat besi Indonesia asal Aceh yang kemarin berlaga di Olimpiade Paris, Nurul Akmal. Pekan Olahraga Nasional Aceh dan Sumatera Utara tahun 2024 ini menjadi edisi terbesar dalam sejarah karena melibatkan hampir 13.000 atlet dan 6.000 ofisial. Selain itu, kali ini juga menjadi yang pertama dilaksanakan di 2 provinsi sebagai tuan rumah. Perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia terus berlanjut. Australia akan menjadi lawan pasukan Garuda berikutnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada malam nanti. Pelatih Tim Nasional Indonesia, Sinteyong mengatakan Timnas Indonesia percaya diri akan menghadapi Australia pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga di grup C Selasa malam esok. Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan Timnas Indonesia dalam kondisi fisik prima setelah sukses mengimbangi melawan Arab Saudi.
호주랑 멋진 경기를 할 준비 돼 있다고 보시면 되겠습니다. 내일 경기 멋지게 한번 최선을 다해 보겠습니다. I think we are not scared of anyone. We will fight tomorrow. We had a good preparation for the game tomorrow, and we're gonna do everything to beat Australia. So we're gonna fight really hard, and we'll see what happens. Mantan pemain nasional Isnan Ali menilai Indonesia bisa memanfaatkan semua peluang yang tercipta. Kita ketahui kemarin Indonesia bermain sangat rapi ketika defense, bermain yang sangat dinamis dan fleksibel dengan defense 3 di belakang bisa menjadi 4 dan bisa menjadi 5 dan bisa melakukan counter pressing ketika dipressure oleh lawan. Semoga tim Indonesia bisa memanfaatkan semua peluang terjadinya gol di hadapan pendukung timnas Indonesia. Laga antara Indonesia kontra Australia akan digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa malam pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Keberhasilan mencuri poin dari Arab Saudi membuat asa untuk meraih kemenangan atas Australia semakin besar. Tidaknya para fans yakin pasukan Garuda akan mengejutkan sang langganan Piala Dunia. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Alam Purbaya pamit undur diri. Tetap semangat, sampai jumpa dan wassalamualaikum. Tim nasional Indonesia secara mengejutkan mampu menahan Arab Saudi di kandang lawan. Padahal selama ini pasukan Garuda selalu menjadi bulan-bulanan. Apalagi di laga tersebut Indonesia bisa unggul dulu setelah tendangan Ragnar tak bisa diantisipasi kiper Arab Saudi. Penampilan heroik penuh tenaga itu meninggikan harapan bahwa tim nasional bisa meraih hasil lebih baik ketika menjamu Australia di Gelora Bung Karno Selasa malam. Setidaknya, para supporter antusias untuk menyaksikan aksi Asnawi dan kawan-kawan. Besok itu dia akan main di kandang sendiri, disaksikan oleh mayoritas supporter Indonesia dan didoakan oleh 270 juta penduduk Indonesia. Saya yakin Indonesia akan memenangkan pertandingan besok dan dengan harapan bahwa Indonesia akan berlaga nanti di Piala Dunia, karena selama ini itulah impian rakyat Indonesia sebenarnya, memberikan amanah kepada timnas kita bisa membawa nama Indonesia ini di Piala Dunia. Menurut gue ini saatnya Indonesia untuk menang ya, karena sekarang kan pemain-pemain bola Indonesia ini banyak keturunan dari Belanda yang dimana mereka masih sangat-sangat muda, ganteng-ganteng dan jago-jago banget pula gitu. Jadi ayo dong Indonesia harus bangkit dan menang, apalagi di kandang sendiri nih, yaitu di Stadion Utama Gelora Bung Karno.